Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama saya Henry Majid di channel YouTube saya. Kali ini kita akan bahas tentang syarat berjuang, syarat sukses dalam perjuangan. Oke, saya menyapa kepada kita semua sebagaimana di channel-channel saya sebelumnya, kepada semua praktisi, kepada semua akademisi, kepada semua pemuda-pemudi, kepada semua mahasiswa yang dimanapun Anda belajar. Kita sejatinya hidup adalah belajar. Pada kesempatan kali ini yang saya sebutkan tadi tentang syarat daripada perjuangan itu, maka yang kita mau jadikan sebagai topik pembahasan itu adalah syarat-syaratnya. Sebagaimana kata pepatah ya, aforisma daripada kehidupan, daripada perjuangan itu ada satu pepatah yang mengatakan bahwa hidup yang tidak diperjuangkan adalah hidup yang tidak pantas untuk dimenangkan. Sebagaimana yang telah kita dengar-dengar di luar atau sebelum ada channel ini, kita selalu mendengarkan secara seksama tentang diskusi-diskusi yang telah dijalankan oleh senior-senior, oleh adik-adik kita, oleh semua kalangan, baik semua akademisi maupun semua praktisi. Telah ada suatu pepatah itu. Artinya apa? Artinya bahwa dalam hidup itu memang ada erat kaitannya dengan suatu perjuangan. Sejak kita di dalam kandungan sampai kita lahir, sampai kita berjuang, sampai kita bisa sampai di umur yang seperti ini, itu karena kita berjuang. Hanya tidak semua orang yang berjuang itu dalam tanda petik itu dalam kehidupan itu selalu mendapat hadiah terbaik dari yang kuasa. Artinya ada juga sebagian perjuangan yang tidak dihadiahi dengan suatu kesuksesan. Nah, karena itu di channel kali ini kita akan bahas apa kiat-kiat supaya perjuangan kita itu sukses. Nah, pertama, supaya perjuangan kita itu sukses, yang saya pernah dapatkan selama saya tempuh pendidikan, pada dasarnya memang yang pertama yang harus dijadikan sebagai kekuatan untuk menjadikan perjuangan kita itu sukses, menjadikan perjuangan kita tidak sia-sia adalah kita harus punya niat, kita harus punya keimanan yang teguh. Keimanan yang teguh yang telah ada dalam diri kita, dalam diri saya, dalam diri Anda semua, dalam diri kita yang ada di Republik Indonesia ini, harus ada satu niat yang suci, yang serius untuk membangun perjuangan kita secara baik-baik. Nah, jadi di dalam perjuangan saya, dalam perjuangan kita semuanya ini, yang harus dilekatkan pertama-tama itu adalah niat. Niat juga masuk pada kategori sebagai keimanan yang teguh. Jadi keimanan yang bisa kita pelajari, yang bisa kita jalani dalam kehidupan itu, dia dalam satu program kegiatan itu dia bersifat sebagai visi misi dalam kalau kita membawa pada ranah kehidupan kita bermasyarakat. Jadi visi misi daripada perjuangan dalam hidup ini ya, dalam kehidupan kita itu adalah keimanan yang teguh. Kalau keimanan kita teguh, kita paham apa yang kita bisa lakukan, kita paham apa yang bisa kita jalankan selama berjuang, maka saya tidak mau menjadi gegabah, tapi garansi daripada niat yang teguh, daripada keimanan yang teguh itu adalah keberhasilan dalam perjuangan. Yang kedua, ini menurut saya kita bisa juga ada juga tidak menutup kemungkinan ada kantor daripada teman-teman, kita tidak menutup diri. Tapi hemat saya memang harus ada ideologi yang jelas. Ideologi sebagaimana yang telah dijadikan sebagai pelajaran kita sebagai platform daripada kemerdekaan Republik Indonesia itu pertama-tama dibangun, digagas oleh para pendiri bangsa ini, itu adalah
satu ideologi perjuangan yang jelas sebelum ada Pancasila. Ideologi dalam kacamata saya itu adalah suatu fondasi perjuangan itu. Artinya dalam suatu perjuangan kita harus terbangun secara kompleks apa fondasi dari perjuangan itu. Jadi ideologi yang jelas harus ada dalam setiap perjuangan. Kita bisa belajar daripada kemerdekaan, kita bisa belajar daripada adanya kehidupan kita ini karena kita punya fondasi yang jelas. Nah, fondasi itu kalau kita tidak jadikan sebagai platform daripada perjuangan, maka kita akan goodbye dalam perjuangan. Artinya kita tidak akan mendapatkan hadiah kesuksesan dari apa yang kita perjuangkan karena ideologi kita itu rapuh. Lalu yang ketiga, itu adalah organisasi yang rapi. Harus ada organisasi yang menampung dari perjuangan kita. Tidak secara gamblang saya harus menyebutkan bahwa organisasi ini atau organisasi itu yang bisa dimasuki oleh kawan-kawan. Hanya organisasi yang saya maksud itu adalah satu tidak bisa kita pungkiri bersama bahwasannya orang-orang yang besar, orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang punya organisasi, orang-orang yang punya kelompok, orang-orang yang punya gerbong, orang-orang yang punya basis. Jadi tugas kita untuk berhasil dalam perjuangan adalah kita memang harus punya organisasi. Organisasi yang tentu kita tidak bisa lepas daripada kehidupan kita sendiri. Tapi yang penting adalah kita punya satu kekuatan selain daripada kekuatan diri kita sendiri. Bisa kekuatan orang lain, bisa kekuatan kelompok lain, bisa kekuatan gerbong lain. Yang pasti kita harus punya koneksi pada wilayah bahwa kita hanya tidak berjuang sendiri. Kita punya kekuatan selain daripada kekuatan kita sendiri. Lah, yang keempat itu adalah harus ada strategi yang matang. Harus ada strategi yang kokoh yang kita bangun untuk mendesain kesuksesan perjuangan kita sendiri. Saya kasih rambu daripada strategi. Strategi bisa juga taktik dalam perjuangan itu. Kita terlalu banyak untuk membesarkan orang. Kita terlalu sering mengantarkan orang pada kesuksesan. Ini orang besar itu sering memberikan kesuksesan kepada orang tanpa sadar. Sebetulnya yang diberikan oleh orang besar kepada calon orang sukses itu adalah sebetulnya adalah strategi yang matang untuk membawa pada kesuksesan perjuangan dirinya. Nah, kalau kemudian kita sudah memahami bahwa harus ada strategi, maka strategi itu serupa dengan program pencapaian yang harus kita jadikan sebagai fundamental daripada perjuangan kita. Nah, perjuangan itu nanti yang akan menjadikan kita sebagai orang yang terbentuk, yang terdesain, yang rapi. Pada akhirnya kesuksesan yang akan kita peroleh nanti atau kesuksesan yang akan bisa kita raih itu menjadi lebih gampang. Oke, yang berapa ya? Yang kelima itu adalah ini memang tidak bisa kita jadikan sebagai, kita tidak bisa kecualikan bahwa harus kita punya kemampuan skill, harus ada skill yang bisa kita unggulkan dari apapun skillnya. Artinya harus ada skill yang bisa kita tonjolkan untuk menjadikan kita sukses dalam perjuangan. Dalam dunia akademik misalkan, tidak semua dosen hukum itu mengajar tentang mengajar tentang mata kuliah bahasa Indonesia, atau tidak semua dosen matematika itu belajar tentang mata kuliah bahasa Inggris. Artinya orang sukses harus punya skill yang bisa mengunggulkan atau yang akan menjadikan dia menonjol pada akhirnya. Sehingga kita tidak bisa campur urusan orang lain, kita tidak bisa menggaruk pada yang telah menjadi skill orang lain itu. Kita harus menonjolkan kita punya skill, kita punya keahlian, kita punya bakat, sehingga yang misalkan sebakat dengan kita, yang sepemahaman dengan kita dalam segi keahlian, nah itu nanti kita bisa bertarung, kita bisa berjuang
dengan satu hal, dengan satu garansi bahwasanya siapa yang kompeten dalam bidang itu, maka dia yang akan keluar sebagai pemenang. Artinya bahwasannya dalam diskusi kita pada hari ini, memang dari poin 1 sampai poin 5 itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan apapun alasannya. Oleh karena itu, saya mengajak kepada semua pendengar untuk menjadi sukses, maka harus ada desain yang besar, harus ada suatu kekuatan yang kita bangun sejak awal secara rapi, secara sistematis, secara masif, sehingga apa yang kita perjuangkan ke depan tidak sia-sia. Kita tidak mendapatkan zonk ketika nanti pada saat orang telah memetik hasil dari perjuangannya, kita tiba-tiba tidak mendapatkan apa yang kita perjuangkan. Karena jangan iri, kalau orang yang telah berjuang hari ini dia desain matang-matang, dia jadikan sebagai kekuatan apa yang telah dia laksanakan pada hari ini, tapi kemudian kita tidak lakukan dengan rapi, kita tidak bisa iri. Artinya bahwa kita harus introspeksi apa yang kita bisa lakukan hari ini. Jangan-jangan yang kita lakukan hari ini itu menyimpang daripada syarat-syarat dari suksesnya perjuangan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada channel kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.